Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih
diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita senantiasa juga meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam percakapan sehari-hari seringkali kita bertanya ataupun ditanya mengenai hal yang paling mendasar. Sebuah pertanyaan yang seringkali menggelitik akal dan perasaan kita tentang siapakah yang paling mencintai kita, siapa yang paling menyayangi kita. Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab itu adalah ibunda kita sendiri, karena beliaulah yang telah mengandung, melahirkan dan menyusu kita, dan juga membesarkan dan mendidik kita. Tapi sebetulnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa yang paling peduli, yang paling sayang, yang paling perhatian kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Ar-Rahman. Mengapa demikian? Karena Ar-Rahman senantiasa menjaga kita 24 jam, 24 kali 7. Di saat ibu kita sedang tidur, orang yang menyayangi kita sedang tidur, sedang istirahat atau sedang sakit, maka Ar-Rahman tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, tidak pernah sakit, bahkan tidak terkena dengan kantuk. Bahkan di saat kita sendiri sedang tidur, Allah memastikan detak jantung kita senantiasa berjalan. Allah memastikan darah kita senantiasa mengalir. Allah memastikan paru-paru kita senantiasa menghirup udara supaya kita bisa tetap hidup. Di dalam surah yang tadi khatib baca di awal, yaitu surah Ar-Rahman, surah yang sama-sama sangat familiar khususnya di masyarakat kita. Banyak dari kita mungkin yang hafal ayatnya karena memang sering dibaca pada acara-acara tertentu. Mari kita bersama-sama merenungkan beberapa maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, kata yang setiap hari kita baca tanpa kita sadari. Di dalam sholat setidaknya kita membaca kalimat ini 2 kali. Saat kita membaca surat Al-Fatihah, setidaknya kita 2 kali mengucapkan kata Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 kata yang seringkali bergandengan, yang mempunyai makna yang teramat dalam. Kata Ar-Rahman ini menurut para ulama menjelaskan bahwa Ar-Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya di luar nalar, di luar batas atau tanpa batas. Ar-Rahman yang secara makna terjemahan di dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai yang maha pengasih. Di saat kita sendiri
ingin menolong orang lain, ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, seringkali kita akan mempertimbangkan berbagai aspek. Kalau orang tersebut baik sama kita, kalau orang tersebut sehari-harinya akrab dengan kita, maka saat dia butuh pertolongan kita akan tolong. Tapi tidak dengan Ar-Rahman. Walaupun manusia tersebut kafir seperti Fir'aun, luar biasa jahil seperti Abu Jahal, tetap Ar-Rahman memberikan dia, memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan tahta dan juga jabatan. Bahkan walaupun makhluknya tersebut adalah orang yang sangat ingkar kepadanya. Itu sebabnya para ulama menggambarkan Ar-Rahman, suatu sifat yang luar biasa, tanpa batas cintanya, tanpa batas sayangnya kepada makhluknya. Tapi hanya di dunia saja Allah berikan semuanya. Itu sebabnya biasanya Ar-Rahman berpasangan dengan nama lain, yaitu Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran sering disebutkan Innallaha ghafurur rahim. Tidak pernah ada Innallaha ghafurur rahman. Karena Ar-Rahim hanya memberikan ampunan kepada orang yang beriman saja. Hanya akan memberikan surga kepada orang yang beriman saja dan bertakwa kepadanya. Itu adalah sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Saat di dunia semua diberikan kesempatan yang sama, semua diberikan rezeki yang sama, semua diberikan kesehatan yang sama, tapi di akhirat karena sifat adil Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya berikan ampunan kepada orang yang beriman dan bertakwa saja. Allah juga berikan surga kepada orang yang beriman dan bertakwa saja. Ayat kedua setelah Ar-Rahman yaitu Allamal Quran. Menarik untuk kita simak. Yang Allah pertama buktikan setelah menyebutkan nama Ar-Rahmannya adalah Allamal Quran. Kenapa demikian? Karena alasan utama Allah menciptakan kita itu adalah karena Allah ingin mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran artinya mengajarkan Al-Quran. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa diajarkan? Tentu Allah akan harus menciptakan makhluknya dulu. Maka ayat berikutnya dikatakan khalaqal insan. Allah menciptakan insan, kita ini manusia, yang akan diberikan kemampuan untuk bisa menerima pelajaran dari Al-Quran. Ayat berikutnya menceritakan Allamahul Bayan, perangkat utama yang dibutuhkan oleh manusia supaya dia bisa menerima pelajaran dari Al-Quran adalah Allamahul Bayan. Dia harus punya kemampuan untuk berbicara. Kalau saja Al-Quran tidak diturunkan kepada kita, mungkin saja kita hanya bisa berbicara 1-2 kata aja. Sebagaimana anjing hanya bisa menggonggong, sebagaimana kambing hanya bisa mengembik, sebagaimana kucing hanya bisa mengeong. Karena anjing, kucing, dan kambing tidak perlu diberi ajaran Al-Quran. Mereka tidak diberi perangkat untuk bisa menerima ajaran Al-Quran. Kitalah yang diberikan perangkat itu. Perangkat yang paling dasar adalah kemampuan untuk berbicara. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, di kolong langit ini yang mampu berbicara seperti halnya manusia. Sepintar-pintarnya monyet, sepintar-pintarnya simpanse yang konon katanya 99% DNA-nya mirip dengan manusia, dia toh tidak bisa diajari untuk berbicara. Bahkan para ilmuwan konon katanya dia sengaja menyandingkan bayi manusia yang baru lahir dan bayi simpanse di rumah sakit yang sama,
di kamar yang sama, dirawat oleh perawat suster yang sama, dan diperlakukan sama sejak dari lahir, sama-sama dipopokin, sama-sama dieong-eong, sama-sama dikasih susu yang sama. Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan kecerdasan dari simpanse berhenti, tapi manusia terus bertumbuh kecerdasannya sehingga dia mampu berbicara. Bahkan tidak diajarin berbicara pun manusia akan menemukan bahasanya sendiri. Itu sebabnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang ngomongnya Sunda, ada yang ngomongnya Jawa, ada yang ngomong Inggris, dan seterusnya. Karena manusia itu punya kecerdasan yang luar biasa, yang tanpa diajarin pun dia akan menemukan bahasanya sendiri. Ini luar biasa. Allamahul bayan. Di kemampuan berbicara manusia pada dasarnya tujuan utamanya adalah supaya manusia bisa menerima pelajaran Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah kita memanfaatkan kemampuan berbicara kita yang luar biasa ini untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran, untuk senantiasa minimalnya membaca Al-Quran? Mari kita renungkan dan jawab di dalam diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwa ghafurur rahim. Innal hamdalillah shalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha mastata'tum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat, mari sama-sama kita berdoa kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita syukuri segala nikmatnya, dan kita manfaatkan segala sesuatu potensi yang ada di dalam diri kita untuk semaksimal mungkin bisa supaya senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.